Salah satu contoh tanaman padi saya tahun dulu ya. Waktu itu terkena hama putih palsu dan asam-asaman. Nah, alhamdulillah dan hasilnya itu sangat-sangat bagus dan normal, dan anakan padinya itu sudah mulai tumbuh dan mulai banyak memakai bahan tersebut. Itu hebatnya bahan tersebut ya, tanpa kita melakukan penyepraian pestisida kimia sahabat ya, sehingga hasilnya itu akan maksimal. Untuk cara mengatasi tanah asam-asaman itu sahabat ya, tidak perlu memakai insektisida atau pestisida maupun kapur dolomit sahabat ya. Cukup memakai bahan ini saja kita sudah bisa mengatasi tanah yang begitu asam. Kita sudah bisa mengatasi hama putih palsu sahabat ya. Kalau tanah yang asam itu biasanya akarnya itu agak kemerah-merahan sahabat ya. Dan kita bisa memakai bahan ini yang itu sangat gampang kita temukan di tempat kita masing-masing sahabat ya. Ini adalah abu kayu ya sahabat ya. Tetapi dengan memakai abu kayu ini ada tips dan triknya agar hama putih palsu serta asam-asaman dan juga padi yang kerdil itu yang susah tumbuh, kita bisa mengatasinya dengan cepat asal sahabat tahu cara mengatasinya memakai bahan tersebut. Ini adalah bapak ya, bukan bapak saya, yang menaburkan abu kayu tersebut dan hasilnya itu sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu tanaman padi yang terkena hama putih palsu sahabat ya. Nah, kalau sahabat yang mau memakai abu kayu itu untuk mengatasi hama putih palsu ini sahabat ya, itu bisa ditaburkan pagi-pagi ya sahabat. Pagi-pagi ketika embun itu masih ada, pastikan abu kayu tersebut langsung tertempel di daunnya seperti ini sahabat. Itu biasanya dalam 1 minggu langsung pulih dan hasilnya maksimal. Nah, ketika tanaman padi kita ambles, susah untuk tumbuh, itu bisa normal sahabat ya memakai abu kayu tersebut. Nah, karena bisa mengatasi tingkat keasaman tanah tersebut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Sahabat, ini di sini sudah biasa orang melakukannya untuk mengatasi tanah yang asam dan tanaman padi yang kerdil. Contohnya seperti ini. Ketika tanah asam di sawah sahabat itu pasti ada jerami atau rumput yang lagi membusuk. Sahabat bisa menekannya seperti ini sehingga gas yang keluar antaranya itu akan menghentikan tingkat keasaman tersebut. Nah, mari kita lihat penaburan dari abu kayu tersebut sahabat ya. Dan kita akan lihat setelah 1 minggu dari penaburan abu kayu ini. Nah, ini udah 1 minggu sahabat ya. Nah, saya akan sekarang mendekati sawah yang sudah ditaburi dalam 1 minggu ini. Nah, ini dia sawahnya sahabat. Waktu pindah tanam, kalau nggak salah 15 hari setelah pindah tanam, tanaman padi ini hampir habis sama hama putih palsu. Tetapi ketika yang barusan itu sahabat ya, yang tadi itu penaburan yang kedua kali. Dari itu perlu sahabat mengetahui berapa sih asam normal dari tanah tersebut, tingkat keasamannya. Untuk tanaman padi itu 6 sampai 6,7 sudah bagus sahabat ya, atau 6,5 sudah bisa menyerap nutrisi pada tanaman tersebut sehingga terhindar dari hama putih palsu disebabkan tanah itu keasam-asaman sahabat ya. Nah, hama putih palsu ini sahabat, kita bisa menyeprainya memakai insektisida kontak dan lambung sahabat ya. Tetapi ketika sahabat menggunakan abu kayu itu dan menaburnya pagi-pagi hari sampai tertempel ke daunnya itu, ntar dalam 1 minggu itu sudah ada perubahannya sahabat ya. Nah, dari keasam-asaman maupun hama putih palsu itu akan normal. Itu dalam 1 minggu. Biasanya di sini penaburan abu kayu itu sahabat ya dilakukan sampai 2-3 kali tanpa melakukan penyepraian insektisida maupun pestisida sahabat ya, sehingga tanaman padi yang kerdil dikarenakan keasam-asaman itu dan sampai pulih sahabat ya. Nah, tanah yang keasam-asaman itu sahabat ya rentan dengan penyakit ya sahabat, seperti penyakit disebabkan jamur dan juga bakteri. Itu kalau tingkat keasaman tinggi sahabat ya. Nah, untuk mengatasi jamur dan bakteri sahabat disebabkan karena tingkat keasam-asaman tinggi tersebut, kita bisa memakai abu kayu. Nah, ada 2 cara kita memakai abu kayu ini ya, biar hasilnya itu maksimal. Pertama dengan cara menaburnya, seperti yang saya tadi sudah bilang sahabat ya, menabur kayu tersebut di pagi hari sehingga abu kayu ini tertempel di daun yang terkena
hama putih palsu tersebut. Lakukan sampai 2-3 kali penaburan. Jadi sampai benar-benar padi tersebut normal. Nah, ketika tanah kita itu akan normal, penyakit disebabkan jamur dan bakteri itu akan cepat normal, sahabat ya. Nah, sekarang untuk untuk cara yang kedua, maksud saya ya, itu kita bisa menggunakan air. Tetapi dengan cara ini, sahabat ya, lebihnya itu kita hanya bisa mengatasi keasam-asaman, bukan untuk mengatasi hama putih palsu, sahabat ya. Nah, begini caranya. Sahabat bisa masukkan abu kayu tersebut ke dalam air yang sudah disediakan. Misalkan drum yang berukuran 200 liter, sahabat itu membutuhkan 2 karung dari abu kayu tersebut, dan masukkan ke dalam air yang sahabat bisa masukkan air 100 liter dulu, baru masukkan abu kayu sebanyak 3 karung atau 2 karung. Nah, biarkan abu kayu ini terendam selama 1 hari 1 malam, sahabat ya. Nah, ntar ketika airnya ini sudah bersih, sahabat bisa menyaring di atas airnya ini dan lakukan penyepraian kasar ya, sahabat, ke tanaman padi yang terkena asam-asaman. Nah, sahabat bisa menggunakan nitrobakter juga. Nitrobakter ini kita spray sebelum pindah tanam maksud saya ya, sahabat, biar jerami itu cepat membusuk atau terdekomposisi secara alami. Lakukan penyepraian paling bagusnya itu ketika pengolahan lahan. Penyepraian yaitu penyepraian nitrobakter, sahabat ya, ketika pengolahan lahan. Nitrobakter ini tidak bisa kita spray ketika terik sinar matahari yang begitu keras atau begitu terang. Lakukan di pagi hari atau sore hari sehingga tanaman padi kita itu normal. Nah, ini salah satu contoh tanaman padi saya tahun dulu ya. Waktu itu terkena hama putih palsu dan asam-asaman, dan saya spray memakai abu kayu tersebut dengan rendaman 200 liter dari abu kayu itu. Nah, alhamdulillah, dan hasilnya itu sangat-sangat bagus dan normal, dan anakan padinya itu sudah mulai tumbuh dan mulai banyak memakai bahan tersebut. Itu hebatnya bahan tersebut ya, tanpa kita melakukan penyepraian pestisida kimia, sahabat ya, sehingga hasilnya itu akan maksimal. Nah, sahabat bisa buktikan di tempat sahabat masing-masing ya, dan dipraktikkan penaburan kayu tersebut dilakukan di pagi hari. Jangan lakukan 1 kali saja ya, biasanya 2-3 kali, sehingga tanaman padi kita itu akan menjadi normal, sahabat ya, dan anakannya itu akan menjadi banyak dan terhenti dari pada ini ya, sahabat ya, hama putih palsu. Nah, silakan sahabat praktikin di tempat sahabat masing-masing. Nah, itu dia sahabat ya, semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.